lihat kondisi KPK sekarang, berani nggak sih Pak melakukan itu? Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja, kamuflase. Oh, buying time. Kayak kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Tapi menurut Iya Pak kan? Mahfud, kira-kira goreng pisang. pengusaha Sudah kadang kala orang sudah tidak tahu etika lagi, sudah berbohong, melipir gitu ya. Ya yang kayak KPK itu kan Iya, melipir. Kalau itu kan etika kehidupan berbangsanya gimana? Pak, Aturannya begini. saya kembali ke kasus case. Iya seharusnya memanggil dong. Iya tapi aneh sih. Lalu dibilang KPK yang saya baca ya. Iya. Saya nggak tahu lagi, nggak tahu di mana tuh Kaisang sekarang. Mau dipanggil nggak ada orangnya dan nggak diketahui masih di luar negeri atau apa. Terusnya. Tapi ternyata ketika masyarakat membahas isu ini dengan sangat serius, bagi KPK ini cuma lelucon. Ini cuma kayak main-main aja gitu, karena KPK tidak menanggapinya secara serius. Karena sebelumnya ketika ada pimpinan KPK menginstruksikan gitu ya untuk mencari tahu dan mengklarifikasi kepada Kaisang, awalnya kita pikir ini adalah langkah yang sangat serius. Tapi hari ini pemberitaan di media-media mainstream ini sangat-sangat memalukan sekali, karena KPK bilang bahwa mereka sudah menyiapkan surat pemanggilan kepada Kaisang untuk klarifikasi, tapi mereka KPK tidak tahu Kaisang ini ada di mana. Jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat, iya kan? Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan? Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Iya. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Kayaknya kan KPK ngajarin tuh, bisa bikin bukti kayak gini nggak? Supaya isu ini selesai gitu kan. Itu kan bukan tugas dan fungsi KPK seharusnya kayak gitu. Aparat penegak hukum tuh kalau sudah menyangkut penguasa dan keluarganya lalu melipir-melipir gitu, cari alasan ini, cari alasan itu gitu. Nah, gratifikasi itu memang hanya untuk pejabat, Penyelenggara negara. penyelenggara negara. Iya. Tetapi sebenarnya kalau KPK-nya mau gitu ya, itu bisa diusut. Ada kaitan enggak ini dengan jabatan saudaranya atau jabatan bapaknya? Itu kan bisa. Betul. Gitu. Logika hukum itu kan bekerja seperti itu. Jadi KPK jangan berhenti untuk mengatakan bahwa kami nggak bisa memfollow up karena dia bukan penyelenggara negara. Iya, nggak boleh dong. Dia dulu Karena orang kan bisa menyatakan dengan mudah mengatakan bahwa ya dia bukan penyelenggara negara, tapi fasilitas yang dia dapatkan itu mungkin karena bapaknya presiden atau kakaknya sebagai wali kota, kan gitu Iya, Pak? mungkin dia dapat sesuatu dari kakaknya, si perusahaan ini, penyedia jet itu. mungkin dapat sesuatu dari presiden, tapi tahu bahwa tidak boleh nerima sesuatu, udah kasihkan ke adik saya aja, kan bisa. Itu kan gratifikasi. Bahwa Kaisang itu pergi ke Amerika dengan private jet, itu artinya presiden mesti diperiksa kenapa dia tahu, atau pertanyaan yang lebih detail mungkin berapa kali presiden tahu soal semacam ini, dan mungkin baru sekali ini terbuka tuh. Jadi tetap ini ada misteri di situ, dan misteri itu pasti menyangkut keluarga di sana. Kita masyarakat sipil hanya ingin menonton bagaimana KPK itu membuktikan bahwa dia sudah pulih akal sehatnya. Sama Pak, misalnya diskon tiket pesawat disebut loh di undang-undang, tiket. Ada. Iya, tiket, biaya hotel dan diskon dan macam-macam gitu, diskon dalam. Jadi tidak hanya barang tapi juga jasa. Iya, gitu ya. itu masuk dalam gratifikasi. Yang itu dua-duanya suap maupun gratifikasi itu bagian dari korupsi ya. Bagian dari korupsi. Makanya saya katakan korupsi itu ada tujuh macam itu tadi. Merugikan keuangan negara, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan jabatan, pemerasan, itu bagian dari 7 macam korupsi. Ya. Ya Kaisang kan itu kan ada alamatnya, ada rumahnya, ke kantor PSI misalkan, ada rumah pribadi misalkan, kirimkan aja gitu. Sesuai prosedur gitu. KPK kan punya SOP. Tinggal dikirim aja gitu. Nanti dari surat yang kemudian diterima oleh pihak keluarga, oleh pihak orang yang menjaga rumahnya, entah satpam atau pembantunya atau stafnya, itulah yang kemudian menyampaikannya kepada Kaisang. Jadi sekalipun KPK tidak tahu Kaisang ada di mana gitu ya, secara SOP KPK kalau ada kasus semacam ini
itu alamat Kaisang kan sudah ada, tinggal kirim aja gitu. Jangan kemudian beralasan tapi kita nggak tahu Kaisang ada di mana. Itu dilakukan oleh KPK, kesimpulan itu kan ditemukan, oh ini bukan gratifikasi, ini hasilnya. Nah kalau begitu mana pajaknya? Kamu bisa Betul. mengeluarkan uang segitu berarti punya keuntungan jauh lebih besar dari sekian puluh miliar yang kamu keluarkan ke situ. Lalu pajak perusahaannya mana? Kan gitu. Betul. Akan ketemu di situ. Jadi kalau Penggelapan misalnya pajak. KPK betul memanggil Kaisang menghadirkan, lalu akan ada dua kemungkinan, diproses karena dugaan gratifikasi, atau kalau tidak gratifikasi, mestinya ini langsung ke perpajakan ya. Ya. Orang akan lihat bagaimana laporan pajaknya Kaisang dong. di sana. Iya. Iya. Ya tapi kalau soal urusan tahu nggak tahu gitu ya, Kaisang ada di mana, sebenarnya banyak orang tahu. Ya minimal Pak Jokowi gitu ya, orang-orang PSI, karena bagaimanapun Kaisang adalah ketua umum partai, ketua umum PSI.